sudah manfaatkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu senang menjaga malam, ya sudah, berarti kita jemput hidayah itu melalui kondisi malam kayak ini. Mungkin keasikan kita di saat kita merenung, bermuhasabah di saat waktu yang hening semacam itu. Dan mereka semua belum tentu sepakat dengan cara seperti ini. Kadangkala dia itu lebih semangat menjemput hidayah, menjemput ridho itu melalui muamalah bersosial. Nah, kita mempunyai kelebihan menurut kita masing-masing. Itu lebih indah ketika berbicara di keheningan malam. Artinya apa? Kita tidak bisa dia lebih baik dan kita lebih baik, tidak bisa. Tergantung keikhlasan ketika kita melakukan segala hal. Kita merasa nyaman enggak duduk semacam ini? Ketika kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, istri kita, merasa nyaman tidak? Artinya apa? Kita menyebut ridha Allah dari berbagai macam sudut itu. Dan itu hanya pandangan saja. Hanya pandangan saja. Artinya pandangan saja apa? Artinya kita lebih nyaman di mana? Kita lebih nyaman di Allah. Dan di situ akhirnya nanti terjadi perbedaan. Di situlah nanti akan menjadi khilaf sudut pandang. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan. Karena itu semua dari Allah. Itu semua perintah. Khususkan sama-sama cari ridho Allah. Jalannya dari berbagai macam, dari segi mana kita merasa nyaman. Nah, terus yang ini Gus, dengan adanya wata ajat bihi nafilatan, ini kan jelas Gus, adanya kan di malam hari. Berarti untuk pengangkatan derajat mustahil di akar orang yang tidak bisa menjaga malam. Karena kaidahnya seperti itu, rumusnya seperti itu. Seolah-olah Allah itu garapan kayak ini loh. Itu anjani memangnya ketika kita pada hajat ada kata nafilatan laka. Ketika kamu melakukan nafil, amalan sunnah, itu lakukan di pertengahan malam. Artinya apa? Kita melakukan ini memang lebih nyaman di saat keheningan malam. Itu bagi orang-orang yang menjaga malam. Itu prestasi lebih dari Allah. Dan itu fadl Allah. Tapi bagi orang yang bekerja, artinya orang yang selalu mengurus duniawi, bekerja, kalau nggak siang nggak mungkin bisa, otomatis kan nggak bisa melakukan nafilatan laka, gitu ya, melakukan sunat-sunat di saat keheningan malam. Tapi lagi-lagi ini skenario Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada punya 3 waktu. 1 waktu untuk Allah, 2
waktu untuk keluarga. 3, waktu untuk bermuamalah bersosial. Allah bagi waktu 3 ini. Artinya apa? Kita juga tidak boleh mengabaikan siang. Siang hanya kita gunakan tidur, padahal Allah berikan malam untuk istirahat. Allah berikan siang untuk muamalah. Dan itu pun secara umum Allah memberikan fatwa seperti itu. Padahal tidak semua orang seperti itu. Seperti kalau sampean ini tidak. Kerjane waktu dalu apa maneh iki kate ono proyek pondok. Kita sepakat katanya membangun waktu malam. Apakah bakal boleh? Ya boleh. Karena kita nyaman kerja di waktu malam. Aktivitas di waktu malam. Seperti orang kerja shift 12 jam itu ada yang siang dan itu di artinya apa? Kita melakukan ini sesuai dengan apa yang menjadi rasa nyaman Anda dalam bermuamalah. Nah, di sini timbul tafsir yang namanya malam, walaupun itu siang. Kalau kamu merasa nyaman di waktu siang, kamu seakan-akan ibadah sendirian. Buktinya apa? Buktinya contohnya katanya kalau sholat duha itu lebih baik di saat kesibukan orang bekerja. Kenapakah Allah memberikan keistimewaan duha itu di tengah-tengah pasar rame? Kok 3 jam 11 atau jam itu, bahkan istimewanya kok jam 9 rame-rame di pasar. Karena itu dianggap ahli tafsir itu adalah malam sepi, aneh. Usule wong royokan rezeki kok kene ditambah golek rezeki nang pangeran, nyedek nang pangeran, ibadah sujud nang pangeran. Sama malam kayak gini. Kalau kita merasa sepi, merasa nyaman, hening di waktu malam, ya sudah. Alasannya apa? Alasannya semua teman-teman saya banyak yang tidur, justru kita bermunajat kepada Allah. Lalu hubungannya dengan orang yang di luar sana, bahkan di sana itu waktu siang. Enggak. Artinya apa? Karena enggak ngefek. Inilah ahli tafsir mengatakan malam itu bukan gelap, tapi malam itulah ketika kamu hening. Masuk. Dan pun begitu juga siang, belum tentu terang. Nah, Bisa juga gelap. artinya apa? Keheningan itu bukan karena gelapnya malam. Keheningan itu karena suasana orang lain melakukan aktivitas seperti itu umumnya kita melakukan. Inilah yang nilainya berat. Bisa dikatakan malam munajat itu suatu malam sungguhan, bisa jadi munajat yang terbaik di siang bolong ketika orang pada. Dan itu fleksibel. Kita tidak boleh itu menghukumi kamu nggak malam gelap, kurang afdal, nggak bisa. Tapi kok kebanyakan kok banyak ahli ibadah menyebut malamnya, Gus. Iya, karena dia merasa nyaman di waktu malam. Seperti kita jagoan ini, kita merasa nyaman di waktu malam. Gitu. Kita merasa nyaman, ya sudah. Tapi bagi orang-orang yang pandai sholat di tengah pasar, dia nyaman ibadah di saat keramaian. Itulah Allah memberikan ruang kepada hambanya. Ketika kita zikir kepada Allah, min kulli hal, min kulli makan, di tempat dalam keadaan apapun,
jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Kapan? Mingkul sebelum saat setiap perjalanan kita, baik malam, baik siang, saat santai, saat sibuk, kita tidak boleh lepas dari keringat kepada Allah. Satu detik saja kita lupa kepada Allah, kita sudah dinyatakan dalam dosa. Dan itu hakikat tafsir as-sholatu lidzikri. Berarti tidak harus jungkar-jungkir. Kita buktikan dalam bentuk ubudiyah di kehidupan sehari-hari. Iya, karena salat 5 waktu itu adalah bimbingan, cara, teori agar kita tidak terlepas dari kelima waktu tadi. Setidaknya ini dikisahkan, setidaknya orang Islam itu sehari semalam mandi 5 kali. Bagaimana mungkin ada kotoran? Dan disucikanlah dengan takarrub, dengan ibadah, dengan sholat. Ini Allah pastikan sholat. Bagaimana seandainya kita diberikan ruang waktu oleh Allah 50 kali, ya pada saat itu Rasulullah terima. Artinya apa? Jadikanlah sholat kita ini 50 kali. Minimal kita sehari semalam ini ingat Allah 50 malam. Tapi dengan perjanjian Allah dan Rasulnya 50 kali. Bukan berarti kita hanya 50 kali. Pastikan 50 kali kita ingat Allah. Bahkan lebih mungkul hal. Paling tidak. Dan itu batas. Itu namun teori dalam kerjaan rokok sujud. Itu teori. Tapi hakikatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hakikatnya sholat adalah orang-orang yang berbuat ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran. Sholat sejatinya sholat. Jadi kemungkaran itu artinya kita sebagai seorang hamba meninggalkan kemungkaran itu sebagai seorang hamba. Dan itu fadl Allah. Artinya apa? Di situ kalau ada orang sholat kok tidak melakukan sholat, kok tidak Berubah sikap, ma'ruf, berubah sikap. kok tidak meninggalkan kemungkaran, maka dia termasuk bukan orang yang sholat, Lalai dalam sholat. bukan termasuk dari golongan orang yang sholat, karena dia bisa hanya teori Tapi tidak bisa praktek. Berarti keistimewaan sholat yang dijemput Rasulullah saat itu menghadap. Dan itu adalah oleh-oleh yang diberikan kepada umatnya. Tanggal tenaga sendiri. Padahal nabi-nabi juga diperintah sholat, tapi tidak sesempurna nalika Kanjeng Nabi Mi'raj. Karena Musa hanya bisa sholat dengan kalimullah, Ibrahim hanya bisa sholat dengan selalu mengorbankan diri untuk menghadap kepada Allah. Tapi yang satu, yang Rasulullah ini harus disebut. sehingga ketika wahyu diberikan Rasulullah yang terakhir kalimat itu diberikan secara sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
setelah Rasulullah menerima wahyu dengan cara sempurna. Apakah nabi-nabi dulu menerima wahyu itu belum sempurna? Sudah sempurna pada zaman itu. Pada zaman itu. Terus ada nabi setelah nabi, ada pembaharuan, revisi aturan dengan kitab yang lain, ajaran mushaf yang lain. Lalu ada lagi sampai ke Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Itu semua selalu dinasah dan dimansuh. Ada perubahan-perubahan. Dan Rasulullah SAW ini sudah tidak direvisi lagi karena sudah sempurna, termasuk Nabi akhir zaman. La Nabi yang tidak ada Nabi setelah dia. Tapi ingat, setelah Nabi, walaupun tidak ada Nabi, Allah wariskan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan selaku pewaris Nabi dan Rasul, karena tidak ada Nabi, Allah wariskan al-ulama warasatul anbiya. Siapakah warasatul anbiya itu? Warasatul anbiya para ulama. Siapakah ulama? Orang yang alim dan mengamalkan ilmu dan mengikuti jejak Rasul yang jelas, yang pasti. Apakah kita ini termasuk warasatul anbiya? Apakah kita ini yang hidup pada saat ini? Ya sudah, kita tahu sendiri sampai seberapa kita mampu melakukan risalah yang Rasul tinggalkan, sampai seberapa kita kuatnya. Padahal Allah sudah. Terus itu prosentasenya berapa, Gus? Mengikuti jejak Rasul. Mengikuti jejak Rasul itu semampu kita, semaksimal mungkin. Karena Rasulullah tandaskan di akhir zaman nanti umatku memegang agama seperti memegang bara api. Kalau kita umat yang terakhir ini memegang bara api, lama memegangnya atau lama melemparnya, ini istilah hati. Lama mana? Yang ada di lemparan atau yang ada di tangan? Masih lama yang ada di lemparan. Artinya agama itu menggigam api berat, panas. Banyak yang tidak kita bawa daripada yang kita bawa. Diakui atau tidak pada akhir zaman. Dan kita kalau ingin menjadi warasatul anbiya harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin memakan bara api. Karena hakikatnya api ini tidak akan membakar, tapi dia akan meluluh dengan kekuatan kita. Artinya apa? Fitnah kita jangan lari. Seberat apapun kita jangan tumbang, jangan mundur ke belakang. Kita tetap harus maju karena kita tahu ini adalah barang, ini adalah barang Dan, yang harus kita pegang. dan itu adalah prestasi. Itu suatu keistimewaan yang Rasulullah janjikan. Dialah pewarisku. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah saat Mi'raj, bahwasanya umat yang paling aku sayangi dan aku cintai adalah Orang-orang yang tidak pernah mengenal aku, tidak pernah melihat aku, tapi dia mencintai aku, mengikuti jejakku. Itu kan sudah ditanyakan oleh para sahabat. Ya Rasul, siapakah umat panjenengan yang panjenengan paling sayang? Apakah kita di antara para sahabat ini? Bukan.
kamu sayang saya, mencintai saya, ikuti perjalanan saya, wajar. Kamu tahu aku, kamu tahu mujizatku, kelebihanku, itu wajar. Tapi itu wajar, karena itu anak turunmu masih dekat dengan masih aku. dekat kan. Tapi untukku Ya, tidak biasa. pernah kenal aku, mungkin bahkan bukan nasabku, tapi dia mencintai, mengikuti jejak aku. Artinya gini Gus, kita menggunakan atau nanti cerdasannya, artinya dari ketika Kanjeng Nabi Dawud dan para sahabat tahu, harusnya umat di akhir zaman seperti kita ini nggak salah berdoa, ya Allah jadikan aku mahkota di akhir zaman, ya Allah jadikan aku mahkota di akhir zaman. Iya. Tapi ingat, sangat mustahil orang yang tidak pernah tahu bapaknya, tidak tahu persis kelebihan bapaknya, tapi hanya dia percaya hanya sebatas kata. Tentu ini adalah lebih percaya orang yang pernah melihat bapaknya, prestasi bapaknya. Tapi bisa jadi seandainya kita hidup pada masa sahabat, mungkin jadi kita nggak percaya itu. Ya, Dan itu keuntungan umat di akhir zaman. dan itu sangat besar nilainya umat di akhir zaman. Hanya sekedar cerita, tapi percaya dan melakukan. Jadi bisa dikatakan untung gak beruntung, karena juga tidak banyak orang yang percaya. Kita belum tentu ketika kita hidup di masa itu kita percaya kepada Nabi. Coba bayangkan pada waktu itu jahiliyah, ya, peradabannya masih amburadul, tidak tahu aturan, tidak tahu tuntunan. 600 tahun loh mungkin ditinggalkan Nabi Isa itu 600 tahun lalu ada Nabi. Jadi seandainya ini bapaknya Pak Dewi dan data ulama baru 600 tahun anaknya brutal kabeh, rusak kabeh. Terus ono peradaban baru seakan-akan ini aneh. Ini kan. Jadi dulu itu Rasulullah datang dianggap aneh, gak cocok karo ajarannya bapak-bapak. Lalu iki ana putu 600 tahun metu kok baru ana ajaran baru iki aneh. Bahkan ajarannya enggak sinkron karo ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, Taurat yang sudah direvisi. Yang direvisi oleh tangan-tangan menyembunyikan ilmu tadi, mentiadakan sirah pengkhianatan tadi, mentiadakan sejarah Nabi, bahwa di akhir zaman ada Nabi yang terakhir namanya Ahmad. Dia tidak akui itu. Apakah seandainya kita hidup pada masa itu bisa jadi seorang jadi orang yang beriman kepada Nabi yang tiba-tiba datang? Padahal hak Musa itu adalah Nabi yang baik, yang betul, membawa Taurat,
Isa itu nabi yang baik, bahkan mukjizatnya sangat kontroversi. Berarti nggak salah orang Yahudi ngeyel. Nah, nggak salah. Orang Nasrani ngeyel nggak salah. Karena dari bapak-bapaknya kayak gitu. Ini kitab wahyu. Kok tiba-tiba ada cerita Muhammad? Ini dari mana? Makanya lagi-lagi kita disuruh beriman, mencari hidayah, itu menggunakan basyirah wala itu dengan akal dan pakai hati. Ya sudah bertambah kita semua itu masuk dari bagian orang-orang yang mendapatkan hidayah sekuat apapun harus kita pikul, karena ini risalah, karena sudah disampaikan oleh Rasul pemegang agama di akhir zaman seperti memegang bara api. Maka seperti apapun harus kita apa. Tidak mungkin kita genggam itu. Ya, menggenggam bagi orang-orang yang khos. Bagi orang-orang yang khos itu bisa kita genggam 100%. Bagi pengadutnya kan nggak bisa. Ya wajar, namanya sekolah kelas itu Ada tingkatan. ada tingkat-tingkatannya, ada batas-batasan kemampuannya. Tapi kita ingat dituntut untuk seperti yang Al-Quran saya baca tadi, ketika kita beriman hatta ya seyakin-yakinnya, dan untuk mencari prestasi seyakin-yakinnya ini hanya orang-orang yang mencari, menjemput Dan hidayah harus dijemput. dan harus dijemput semampunya dan harus semaksimal mungkin. Dan itu prestasi Gus Bro. Karena itu prestasi. Tapi itu kembali lagi kadar kemampuan seseorang dalam memperjuangkan menjemput iman, menjemput hidayah itu tidak sama. Kita tinggal milih yang mana, asal-asalan atau kita yang setengah-setengah, atau kita abaikan sama sekali, atau kita semaksimal mungkin menjemput seutuhnya. Karena itu peringatan, jangan sampai ketika kita abaikan semua itu, atau kita menjalankan setengah-setengah, Waalaikumsalam warahmatullahi. sehingga kita dihadapkan dengan ketentuan yang terakhir. Kopi panas. Ketika sakaratul maut. Jangan sampai ya, karena saya katakan tumakanlah saya karena lau ta'lamu ilmu. Jangan sampai kita latarunal jadim. Ketika sudah dilihatkan, dihadapkan dengan hisab Allah, kilo hasilmu. Oh, kilo hasilmu. Masya Allah, tiba bener ya, anak neraka jahil. Ya Allah, tiba bener ya, anak suatu. Jangan sampai kita Terlambat. tahu ketika sudah terlambat. Dan itu dia. Ketika nyawa kita kerongkongan. Karena apa? Karena setiap seseorang nanti, baik itu tidak membawa amal atau setengah-setengah membawa amal, atau bahkan banyak yang membawa amal, semuanya akan kecewa. Yang membawa amal sedikit, kenapa aku hanya sedikit amal? Yang membawa amal banyak, kenapa tidak semuanya? Yang tidak membawa amal apalagi?
yakin gak pernah layak sunnah ma'amar, tidak pernah mengkhianati perintah Allah, Dan itulah dan tidak maksiat terhadap perintah Allah. dan itu manusia yang sempurna kamilan. Iblis juga tidak diberikan kesempurnaan, malaikat juga tidak diberikan kesempurnaan, hanya manusia yang diberikan kesempurnaan. Dan itu lemah. Bagi orang-orang yang mau menjemput kesempurnaan, Itu bentuk hidayah tadi. kenapa? Dan Artinya makhluk yang paling lemah. Dan kekuatan itu bisa mengalahkan kedua makhluk tadi, iblis dan malaikat, apabila dia memakai hati dan pikiran. karena akal adalah suci fitrah, selalu memberi kebenaran. Berarti akal ini bisa Gus, Akal ini kontrol. bisa monitor segala. Enggak. Akal ini kontrol. Tergantung kontrolnya ini kita gunakan untuk kemaslahatan atau kemadaratan, kebaikan atau kejelekan. Kalau kebaikan berarti akal ini Sehat, sehat, tunjang dengan sesuai dengan karakternya akal, nggih. karena akal Yang itu fitrah fitrah. tadi, nggih. Tapi kalau sudah dikalahkan dengan nafsu, amarah, maka dia itu sudah dikendalikan oleh nafsu. Artinya menjadi akal yang tidak sehat. Dan itu jadi dosa salah. Jadi dosa salah. Karena manusia ini hakikatnya di tengah-tengah antara baik dan jelek. Makanya kita menggunakan istilah puasa 40 hari. Tujuannya apa? 40 hari ini adalah untuk menggembleng nafsu, memperkecil potensi kekuatan nafsu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat budi, memperkuat rohani, agar kalau sudah rohani ini yang kuat, kebaikan ini yang kuat, maka akal ini dikuasai oleh rohani. Dan ini Akhirnya turun ke bawah, ke seluruh tubuh dikendalikan oleh akal yang sehat. jadilah kebaikan Jadi dan kemanfaatan. ke seluruh umat. Gua tas bangun. Turun jam biru. Turun jam biru. Terus dosa. Nggih, Gusti kula apa sing ngeleraken yang 1,5 ada kertas setengah loro priwat 3 menit. Ya jalukane Dan nek jam 1:30. Iya. Aduh aja. Gede ku situ ae. ngoten. Nggih. Wong iki kan setunggal ya sampean yo gede kali. Bedine Gusti jam 7:30 buka. Nggih. Kok jam loro Kok jam berarti 2 cek si adu. Oh, nggih. Meneh. Nggih. Gusti jam 7:30. Meneh dijono didik. kasih loro. Gusti jam kali. Jadi jam piro? Jam 1. Jadi kula jam 2 setengah loro. Sampai ketemu sampai jam 1 tik. It nggih. Nanti kula sing riyen niku, mboten ngono prei. Prei Pas lamane. jam 2 niku lho, pasti jam 2 niku lho. Terus gang pinten ngoten prei kula. Kira prei kanggo no. Nah, iku butuh jenenge ungkal-ungkal. Oh, nggih. Nggih. Iku nek sampean ungkal-ungkal penjaluke sampean sampai tit wis pas ternyata iki lagi wis wandet tenanan.
terus diracunake terus. Buktikan Nggih. nek lagi sampeyan iku wis landhep meneh kudu jam 1 pas yo. Nggih. berkali-kali. Berkali-kali. Nggih. Tunjukkan nek meneh jam 1 pas berarti lagi ku landhep tenanan. Nggih. Wah ketepaan paling iki jam 1 pas ping 3 kok jam 1 pas. Nggih. Bleset nang titik Oh, ngoten. jam 1.05 Gusti. Nek meneh sampeyan digugah jam 1 pas berarti dik breset lagi nih sampeyan bogang. Oh, betul. Cek betul. Mari landhep Nggih. tapi bogang. Bokal. Ya mari sampeyan kalau Iya. sampeyan gawe baca tulang cet ternyata bogang. Berarti kurang landhep. Kurang banget. Nggih. Kurang landhep apa nih? Landhep itu kalau kan landhep. Ternyata bajanya kurang kuat. Tuwek. Artinya apa? Berarti pondasi yang sing salah. Salah. Digoleki. Mungkin mangane sing salah. Nggih. Mungkin pikirannya sing, mungkin keluarganya sing salah, mungkin fasilitasnya sing salah. Terus jadi nek mari wau wandhep ping 3 kok mari ngono kok breset berarti bogang. Nek teko bogang berarti teko bahane kurang kuat. ora kuat. Tapi bokang masih bokang dibacakan tapi sik catu ya. Ya bogang mana? Dhewe tau bogang. Ibadahnya tambah bogang kabeh. Artinya apa bogang itu? Bogang ini berarti sampean gak istiqomah. Nggih. Jadi gak istiqomah. Nek bogang mana berarti teko bahane ya pecarane sebahane itu sekuat. Berarti teko mangane. Teko cara bersuci nih. Teko jaga riyadhah. Itu dibenahi. Tapi udah niku ngene jam niku 3:30. Nggih, 3:30. Kula ngipi nemu are lanang-lanang iki disempel tapi panane kaspe. Aku pengen aku kaspe tapi yo aja diisi gedhe cilik ae. Ngoten. Terus saiki aku balekno nang omahku. Lah ngendi omahmu? Daerah kula mriko, daerah kula mriko. Aku gak ero omahmu. Omahku sing bangunan sing nggo anyar ngoten kirane niku pundi. Ade tetep arek niku bulan kula balekaken. Kira-kira ada cilik emang gak iki mbak iki ya? Ada kafe. Ada desember-desember. Disemper. Katanya enggak. Mesti ini. Ya Allah. Kira-kira ada saya berikan lanang-lanang sih. Nggih. Pas. Cuma iki ada jenggotan iki ada bodong. Kalau boleh ya gitu, coba kan balekaken mawon. Wis karo omahe bapak kene tak main kaspe. Aneh ngipi. Jadi itu persis kaya Nggih. isaroe kalau wingi Oh, nggih. ketika kula napa ru'yah dengan Jabaran kalau wingi. Nggih. Jadi kula napa ngobati tiyang terus aku balik nang nggone sumur windu. Oh, aku balik ngipi. Jadi itu lo bantah. Nggih. Nah, wong kon mrene aku gak melok jemput, gak melok gendong, gak melok balik mrene. Dadak kon mulai kok njaluk terus, aku sudimen. Atas napa ketika dia minta yang sekiranya maslahah kepada diri kita, maslahah kepada orang lain, kita penuhi. Misalnya kalau sampai diperintah, sampai sengakake sholat, oke itu baik. Sampai sering sedekah, oke itu baik. Sampai ngadakno tasakuran, sampai ngadakno kebaikan, memberikan bantuan fakir miskin, anak-anak yatim, oke baik. Tapi nek kon njaluk gendong kan ngeterno boleh. Njaluk tumpal bleno ndasi kebu. Itu. Njaluk ini dan itu jangan sekali kita Runyam ya. turuti. Kan dia malam akhirnya kita yang menjadi budak termasuk jalur
tumbal ini PT mulus lah, PT ayam cemani lah. PT ayam cemani, PT ayam. Jangan kita turuti. Hubungan kalau kita turuti berarti kita kalah dengan mereka. Salah satu bukti kita lebih mulia daripada mereka. Itu yang saya lakukan kemarin. Nanti kon boleh diwe karepmu, kon boleh karepmu, gak boleh karepmu, tapi kon gak boleh ganggu. Iki jenenge iko ini jenenge cewek. Sekali rabi 3 bulan ya diganggu koyo ngono. Kon gak boleh kon urusan karo aku. Tapi nek kon boleh sakarepmu. Bahkan maku, bahkan ngesot, bahkan miber terserah awakmu. Moro ka bisi. Nggih. Kok ya anake. Akhirnya dia mulai dhewe. Ngoten itu. Kemudian lomban yang memiliki Bener. ketinggian bahkan Film. Ini baca murah. nggih ketinggian pada ini. Biasanya sak jam ya oleh